Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di mata kuliah Grafika Komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan algoritma garis serta penggunaannya pada grafika komputer. Oke, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Ya, semoga sudah terlihat. Oke, algoritma garis ya. Jadi, pada pertemuan kali ini sebelum saya membahas terkait dengan algoritma garis, saya akan coba menyampaikan terkait dengan capaian pembelajaran yang akan kita tempuh ketika kita selesai mata kuliah ini atau pertemuan kali ini. Ada 3 capaian pembelajaran kali ini. Pertama, saya harapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan konsep menggambar garis dalam komputer grafis atau dalam grafika komputer. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan algoritma untuk membuat garis ya, jadi mahasiswa bisa atau mampu menjelaskan, algoritma untuk membuat untuk membuat garis dalam komputer grafis. Yang ketiga adalah kalian sudah bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing algoritma garis. Oke, selanjutnya kita akan langsung pada materi terkait dengan algoritma garis. Seperti biasa kita akan mulai dari pertanyaan, apa itu garis? Jika kalian sudah mengetahuinya, ya, garis pada umumnya adalah dua buah titik yang saling terhubung. Nah, hal yang paling mudah adalah ketika kita menggambar garis adalah hanya menggunakan dua buah titik, lalu kita gariskan, lalu kita sambungkan gitu. Nah, bisa terlihat pada gambar sebelah kanan ada dua buah titik ketika kalian mendapati ya satuan citra ya dalam sebuah komputer grafis, satuan terkecilnya adalah dalam bentuk pixel. Nah, ketika kalian menggabungkan dua buah titik ya, pada citra, pada satu gambar, maka kalian bisa mendapatinya adalah ya, ini saya arahkan dulu. Nah, misalnya satu titik di sini ya, kemudian satu titik lagi di sini. Nah, simpelnya adalah kalian hanya perlu menarik garis dari satu titik ke titik satunya lagi. Nah, itu sudah menjadi satu buah garis, ya. Sehingga garis secara umum bisa dikatakan adalah gabungan atau hubungan dari dua buah titik, ya. Nah, permasalahan yang muncul adalah ketika kita menggambar sebuah garis, ya, ketika itu kita gambarkan pada sebuah kertas mungkin terlihat mudah, karena kenapa? Karena kita hanya perlu membuat dua buah titik, lalu kita tarik garis dari satu titik ke titik yang lain. Pertanyaannya adalah, ketika kita menggambar garis di atas layar yang berbasis pixel atau satuan terkecil dari, citra pada komputer, pixel mana yang akan kita gambar selanjutnya? Nah, ketika kalian lihat di gambar sebelumnya ya, dapat dilihat bahwa pada, komputer itu terdapat ya, titik-titik yang kita sebut dengan pixel. Nah, menggabungkan satu titik ke titik yang lain, tentu saja tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Kita perlu melewati titik-titik atau pixel-pixel yang ada di bagian tengah. Nah, pixel-pixel yang ada di tengah ini terkadang bisa dilihat bahwa dia tidak secara utuh terhubung di tengah. Oke ya. Nah, ketika dia tidak terhubung di bagian tengah, maka dia akan melewati titik-titik pada baris-baris yang berbeda. Misalnya, kita memiliki satu titik pada baris ketiga, kemudian, titik yang kedua adalah kita mendapati di garis ke-6. Nah, maka kita harus melewati garis atau melewati titik yang ada di baris 4 dan baris ke-5. Nah,
inilah yang menjadi permasalahan ketika kita menggambar sebuah garis yang berbasis piksel. Nah, bagian mana terlebih dahulu yang akan kita lewati atau piksel mana yang akan kita gambar selanjutnya. Nah, di sini kita akan coba membahas terkait dengan, menggambar sebuah garis pada, algoritma, terkait dengan pikselnya. Nah, menggambar suatu garis, garis harus tampak bagus dengan kita bisa meminimalisir aliasing atau jagged effect, ya. Nah, yang kedua, dalam menggambar sebuah garis pada basis piksel, kita perlu mempunyai satu ketebalan garis yang seragam. Yang ketiga adalah kita juga membutuhkan waktu yang singkat untuk menampilkan garis tersebut. Nah, dari ketiga ini harus tercover ketika kita menggambar garis dalam satu basis piksel. Nah, bagaimana? Nah, kita akan coba secara umum, kita akan bahas terkait dengan algoritma garis pada umumnya. Ketika kita menggambar sebuah garis lurus, ya, kita akan memperoleh ya, yang pasti adalah garis X dan Y. Mungkin kalian sudah sangat familiar, di mana garis Y adalah garis yang tegak lurus ya, sedangkan X adalah garis yang, eee, mendatar. Nah, di garis Y ini akan mendapati satu ya, satu titik dan satu titik lagi. Jadi, ketika kalian lihat ya, pada layar kalian ya, itu terdapat titik satu pada Y1 ya, dengan X1, kemudian, eee, titik kedua ada pada Y2 dan X2. Nah, untuk menggambar garis lurus ini, kita memperoleh satu persamaan, yaitu adalah Y sama dengan mx plus b. Y sama dengan mx plus b, di mana M-nya merupakan gradien dan B merupakan titik potong dengan sumbu Y. Contoh, bila ada dua titik yang akan menghubungkan X1 dan Y1, ya, ini tentu saja ini adalah X1 dan ini adalah X2, ya. Ketika kita akan menggabungkan dua buah titik ya dengan X1 Y1, maksudnya titik pertama, kemudian titik kedua adalah X2 Y2. Maka kita dapat menghitung gradiennya dengan cara ya mengurangi selisih Y ya dan dibagi dengan selisih X. Selisih Y tentu saja adalah ini ya, kita dapat menghitungnya dengan selisih Y atau delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y adalah Y2 dikurangi Y1, ya, Y2, titik kedua dikurangi dengan titik pertama. Begitu juga dengan, delta X, itu adalah X kedua dikurangi dengan X ke satu. Maka diperoleh dengan, maka kita akan memperoleh satu gradien atau M. Dengan titik potongnya kita dapat menghitungnya dengan rumus di mana Y pertama dikurangi dengan M yang kita peroleh tadi, dikali dengan X satunya. Jadi, titik potong B-nya kita peroleh dari Y1, ya. Titik pertama dari sudut Y dikurangi dengan gradien dikali dengan X1. Nah, selanjutnya kita bisa melihat satu contoh ya, kita bisa contohkan bahwa misal ketika, oke ya, ketika kita bisa mendapatkan selisih Y dan selisih X pada algoritma garis, maka secara tidak langsung selisih Y sama dengan M kali, selisih X atau delta Y sama dengan M kali delta X ini ya. Tadi sudah saya jelaskan dan kalian bisa membolak-balikkannya di mana ketika kita ingin mencari selisih X, maka kita bisa menggunakan, delta Y atau selisih Y dibagi dengan, gradiennya. Nah, selanjutnya untuk, slope kemiringan itu sendiri ya, untuk kemiringan itu sendiri, bisa kita lihat di sini, slope kemiringan atau gradien tadi ketika dia, gradiennya ya, ke me apa ya, kurang dari satu ya, kurang dari satu, maka bisa dikatakan garis itu mendekati garis horizontal. Jadi ketika kondisinya M-nya ya itu atau gradiennya tadi yang kita hitung dengan selisih Y dibagi selisih X itu menghasilkan nilai kurang dari satu, maka otomatis kita bisa dapati garisnya mendekati garis horizontal.
ini ya, mendekati garis horizontal. Ketika dia M-nya atau gradiennya lebih, besar dari satu, maka dia mendekati garis vertikal. Jangan bingung ya. Jadi ketika dia kurang dari satu, dia akan mendekati garis horizontal, sedangkan ketika lebih dari satu, kita akan mendapatinya, mmm, mendekati garis vertikal. Ini garis vertikal ya. Ini garis horizontal, ini garis vertikal. Nah, bila M-nya tepat sama dengan satu, maka garis kemiringannya adalah 45 derajat. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ketika dia M-nya sama dengan satu, maka bisa dilihat ya, ini, maka kemiringannya adalah 45 derajat. Begitu. Jadi, perlu kalian pahami terlebih dahulu ketika kita membahas terkait sudut kemiringan, maka ketika kurang dari satu dia mendekati garis horizontal, ketika dia lebih dari satu maka kita dapati adalah, mendekati garis vertikal. Kalau kalian bisa lihat di sini ya, yang membedakannya adalah, di sini plus dan minus ya, di sebelah kanan adalah sumbu positif dan sebelah kiri adalah sumbu negatif. Tetapi pada intinya adalah, gradien ini memiliki nilai yang sama ketika dia kurang dari satu ya, kurang dari satu dia akan cenderung ke bawah, baik positif maupun negatif. Kemudian jika dia lebih dari satu dia akan cenderung ke atas ya, baik positif maupun negatif. Lalu jika dia M-nya, tepat dengan satu atau baik sumbu negatif maupun sumbu positif, maka dia akan kemiringannya tepat dengan 45 derajat. Jadi perlu kalian, pahami terkait dengan slope kemiringan ini. Oke, contoh, kita akan berikan 2 buah titik, di mana titik pertama saya berikan X1-nya adalah 2, ya, kemudian Y1-nya adalah 2. Kemudian X2-nya adalah 7 dan Y2-nya adalah 5. Jadi jangan bingung ya ketika 2,2 tentu saja adalah X, Y ya. Nah, X1 2 dan Y1 2, sedangkan titik kedua yaitu titik ke B ya, ini titik ke A, ini titik ke B. X2-nya adalah 7 dan Y2-nya adalah 5. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Oke, pertama kali adalah kita perlu mengetahui gradiennya, di mana gradiennya adalah selisih dari Y dan selisih dari X. Y2-nya tadi adalah 5, kemudian, Y1-nya adalah 2, sehingga kita bisa kurangi ya, dan X2 dan, dikurangi X1 juga atau selisih X, itu adalah 7 dikurangi 2. Ya, bisa dilihat di sini adalah X1 dikurangi, eee X2 dikurangi X1, 7 dikurangi 2, kemudian Y2 dikurangi Y1 adalah 5 kurang 2. Oke, kemudian kita peroleh adalah, selisih Y di mana adalah 3/5 ya, jadi selisih Y dan selisih X. Lalu yang kedua adalah kita melakukan perhitungan ya, melakukan perhitungan titik potong di mana tadi B merupakan Y1 dikurangi gradien yang diperoleh dikali dengan X1. Di mana Y1 tadi adalah 2 ya, kemudian dikurangi dengan M-nya adalah 3/5 dikali dengan, X1-nya adalah 2 juga. Sehingga 2 dikurangi ya, 2 dikurangi 3/5 dikali dengan 2. Nah, tentu saja ini tidak bisa langsung hapus ya, begini 2 kurang 2 begitu, tapi harus dikalikan terlebih dahulu, karena perkalian merupakan, prioritas utama dalam satu perhitungan. Sehingga diperoleh 2 dikurangi 6/5, 2 dikurangi 6/5. Nah, bagaimana caranya melakukannya adalah kita menggunakan, persamaan ya. Jadi di mana 2 itu merupakan 10/5 dikurangi 6/5, sehingga diperoleh hasil 4/5, 4/5. Nah, bagaimana dengan garis yang akan kita peroleh di titik ini ya, di titik di sini? Bagaimana garisnya yang akan muncul ketika X1-nya tadi adalah 2,2, sorry, oke, 2,2 ya, lalu X2-nya
X2 dan Y2-nya adalah 7 dan koma 5. 7 dan koma 5. Nah, di sini. Bagaimana selanjutnya terkait dengan, hasilnya yang akan diperoleh. Nah, selanjutnya kita akan bahas ya, di mana tadi hasil yang kita peroleh ketika kita lakukan perhitungannya, di mana M-nya tadi kita sudah peroleh 3/5 dan titik potongnya adalah 4/5, maka yang akan kita lakukan adalah memasukkan angka ya, eee, X-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya kita akan melewati, baris dan kolom. Di sini kita mulai dengan, baris kedua, ya, baris kedua dan kolom kedua, ya. Sehingga kita perlu garis ya, ketika kita membentuk sebuah garis ini, maka kita perlu melewati, eee, baris 4 dan 3 ya. Lalu kita juga harus melewati ya namanya, baris 3 kolom 4, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk melakukannya, maka ketika kita sudah memperoleh ya tadi, gradien dan titik potong, maka kita bisa langsung melakukan perhitungan. Ya tadi kita lihat di sini bahwa kita balikan pada persamaan garis lurus ya, di mana Y sama dengan MX plus B. Nah, Y sama dengan MX plus Y, sorry, eee, Y sama dengan MX plus B ya, sehingga kita bisa langsung melakukan perhitungan. Nah, di sini ya, ketika kita mendapatkan ya, Y sama dengan ya, MX MX sorry, terlebih dahulu. Nah, MX plus B. Nah, plus B ya, sehingga kita dapati 3/5 X plus B. B-nya berapa tadi? B-nya adalah 4/5. 4/5. Nah, ini kita masukkan secara bergantian, di mana X-nya itu kita masukkan dari ini ya, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kenapa? Karena kita melewati, setiap garis dari, kolom X, ya, kolom ke-3, 4, 5, dan 6. Jadi karena kita mulai dari X kedua, kemudian dan X ke-7. Sorry, X sama dengan 2 maksudnya dan X sama dengan 7. Sehingga Y3 ketika kita masukkan ya, kita masukkan Y3-nya, Y3 ini maksudnya adalah X-nya 3 ya. Jadi sorry, 3/5 kali 3 plus 4/5. Kalian bisa menghitungnya sendiri ya jika tidak terlihat di sini. Maka 9/5 ditambah 4/5. 9/5 ditambah 4/5 menjadi 13/5. Atau kalian bisa memecahkannya menjadi 2, 3/5. Di mana 5 kali 2 10 ditambah 3 menjadi 13/5. Lalu, selanjutnya juga kita masukkan 4, 5, dan 6, maka kita peroleh adalah, 16/5, lalu 19/5, dan terakhir adalah 22/5 atau kita pecahkan. Nah, di sini kita peroleh titik-titik yang melewati atau, apa namanya, dari 2 sampai 7 atau dari 2 hingga ke 5 ya, Y-nya. Nah, sini ada 4 titik sesuai dengan, garis yang kita lewati, titik yang kita lewati. Nah, pertanyaannya, kita tidak mungkin ya menggunakan 2/3/5, maka kita harus membulatkannya. 2/3/5, maka kita lewatkan ya ketika 3/5 itu merupakan pengkalian lebih dari 0,5, maka kita bulatkan menjadi 3. Ketika dia kurang dari 0,5 pembulatannya, maka kita bulatkan ke bawah jadi 3. Lalu ketika 4/5, maka kita bulatkan menjadi 4 karena pembulatannya lebih dari 0,5, sedangkan 4 2/5 kita bulatkan menjadi 4. Jadi 0,5 ke atas, kita bulatkan ke atas ya, lalu 0,5 ke bawah, lalu kita bulatkan ke bawah ya. 0,5 ke atas kita bulatkan menjadi 1, 0,5 ke bawah menjadi 0, ya.
Sehingga kalian bisa mendapati titik sekarang menjadi 3 ya, titik pertama adalah 2 ya, kemudian titik terakhir adalah 7, di mana Y3 kita akan memperoleh menjadi X-nya 3 maka Y-nya juga 3. Di sini untuk titik kedua, kemudian titik ketiganya juga 3, jadi dia bersampingan. Kemudian titik kelima juga kita dapati 4 dan titik keenam adalah 4. Sehingga kita peroleh garis pada garis piksel ini terhubung melewati, baris ya, melalui titik 3,3, lalu 4,3, 5,4, dan 6,4 gitu ya. Nah, dari sini mungkin kalian sudah bisa melewati atau sudah bisa menghitung bagaimana caranya kita melakukan algoritma garis secara umum. Jadi bagaimana kita menghubungi titik satu dengan titik satu dengan menggunakan persamaan garis lurus Y sama dengan mx plus b, di mana kalian harus ketahui gradien dan kalian juga harus mengetahui titik potong. Nah, muncul permasalahannya adalah durasi atau waktu untuk pengerjaannya sangat lambat ya, karena kita harus menghitung gradien, kita harus menghitung titik potong, dan itu sangat lambat. Nah, oleh karena itu ya, kita harus mencari solusi agar lebih cepat. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan adalah kita bisa mencari nilai Y dari setiap nilai X ya. Jadi kalau sebelumnya kita mencari nilai Y ya, dari setiap nilai X, jadi Y dalam tanda kurung X ya, jadi Y sama dengan mx plus b. Sekarang kita balik, yang kita cari adalah nilai X dari setiap Y, atau X dalam tanda kurungnya adalah Y, itu ya. Jadi yang tadi ketika yang pertama itu adalah Y-nya, kemudian di tanda kurungnya adalah X, sekarang kita balik menjadi X, tanda kurungnya adalah Y. Nah, itu ya. Jadi solusi kedua. Nah, caranya sama, tetap, pembalikan dari garis lurus tadi, di mana Y sama dengan mx plus b. Oke, nanti silakan kalian perbaiki ya. Nah, ini boleh dibolak-balikkan ya ketika, ini mau didapati perolehan X sama dengan Y per minus B per M. Ini adalah Y dikurangi B terlebih dahulu, di mana B-nya dipindahkan ke sini. Lalu kita peroleh mx ya, mx ya. Lalu kita ubah lagi Y per minus B per M, karena perkalian sama dengan X. Nah, ini diperoleh 1X. Dengan gradien yang sama, kita peroleh selisih Y dengan selisih X, dibagi dengan selisih X, dan B-nya juga sama, adalah Y1 dikurangi M, dikurangi gradien dikali dengan X1. Nah, kita coba dengan titik yang sama, di mana titik tadi yang pertama adalah 2,2 dan titik kedua adalah 7,5. Ya, kita peroleh ketika tadi kita menggunakan, yang pertama adalah kita menggunakan nilai X untuk mencari nilai Y, sekarang kita menggunakan nilai Y untuk mencari nilai X. Nah, tadinya kita dari X ya, kita lihatnya karena ada 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian kita kalau mempermudah kita lewati dengan mencari dari titik Y-nya. Karena di sini hanya melewati 2 buah garis, kalau di sini kita harus melewati 4 buah garis. Nah, kita hanya perlu melewati 3 dan 4. Nah, sama ya, bahwa X-nya adalah 3 dan X-nya adalah dengan Y 4. Ini X, kemudian nilai Y. Nah, oke ya. Nah, kemudian kita masukkan nilai Y minus B per M. Jadi pembolak-balikan dari algoritma garis lurus tadi ya, di mana X sama dengan Y minus B per M. Sebenarnya kita sama ya, kita memperoleh tadi M-nya adalah 3/5 ya. 3/5 per 5. B-nya adalah 4/5. Dengan Y-nya adalah 3 ya, Y-nya 3. Kita coba 3. Maka kita bisa peroleh adalah hasilnya ketika 15/5
Nah, 15/5 adalah 3, dikurangi dengan 4/5, lalu dibagi dengan 3/5, ya. 15 dikurangi 4 adalah berapa? 11 ya, 11/5. Berarti ini adalah 11/5 dibagi dengan 3/5. Dengan mudah ya, menggunakan perkalian, maka ini bisa dicoret, atau bisa kalian ubah menjadi perkalian 11/5 dikali dengan 5/3. Maka kita peroleh hasil adalah 11/3. Dimana kalau kita pecahkan menjadi 3, 2/3 ya, atau kita bulatkan menjadi 4 karena ketika 2/3 itu adalah 0,5 ke atas. Kemudian untuk nilai, Y sama dengan 4, hal yang sama dimasukkan ke dalam rumus tadi, lalu kita peroleh adalah 5 kali 1/3, di mana 1/3-nya adalah 0,5 ke bawah, maka kita bulatkan ke bawah. Sehingga kita peroleh titik kedua yang kita peroleh adalah, ini, titik 4 ya, 4,3 dan yang terakhir adalah 5,4. Nah, dengan menggunakan slope ya, juga bisa memilih metode mana yang bisa dipakai nah, pertanyaannya kapan ketika kita menggunakan dari sisi ini ya, ketika kita menggunakan dari sisi X, Y dengan X, atau X dengan Y ya. Kapan kita menggunakannya? Penggunaan slope. Nah, kalian bisa lihat slope ini pada bagian ini ya. Nah, slope ini. Ketika kemiringannya kurang dari 1, maka kita bisa dapati garisnya mendekati horizontal, sedangkan ketika lebih dari 1, kita bisa mendekati garis vertikal, atau jika M sama dengan 1, tepat garisnya sama dengan 45 derajat. Nah, dengan menggunakan garis, slope tadi ya, kalian bisa ya dengan mudah menentukan pilihan mana. Jika, slope pada garis ya -1, maksudnya gradiennya rentang dari -1 hingga 1 ya, maka digunakan solusi pertama ya, yaitu adalah mencari nilai Y pada setiap nilai X ya. Jadi mencari nilai Y pada setiap nilai X. Cari nilai Y ini yang pertama. Kita mencari nilai Y untuk setiap nilai X. Kemudian selain dari ini, jika dia di luar garis ini, maka kita perlu mencarinya ya dengan menggunakan setiap nilai Y untuk mencari nilai X. Gitu ya. Jadi kalau kita analisa menggunakan ya, pada penyelesaian yang pertama ya, penyelesaian pertama kita bisa lihat M-nya ini lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nah, ini, lebih dari 1 ya, maka bisa kita lihat 3/5 itu adalah kita menggunakan, solusi yang pertama ya, di mana kita mencari nilai X ya, mencari nilai Y untuk tiap nilai X ya. Di sini kita lihat di sini, 3/5 di mana M-nya itu merupakan hasilnya lebih dari 0,5 ya, maka kita menggunakan, nilai Y untuk tiap nilai X. Nah, sedangkan di sini ya, ya, kita juga bisa mencari nilai X ya, untuk setiap nilai Y. Jika kalian, membutuhkannya lebih cepat, silakan kalian menggunakan slope ini. Nah ketika dia lebih atau garisnya lebih dari, rentang ini, -1 sampai dengan 1, maka kalian menggunakan solusi ini. Oke, nanti kita akan, bahas di contoh berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan algoritma garis, yang kedua adalah algoritma DDA. Di mana algoritma DDA merupakan singkatan dari Digital Differential Analyzer. Nah, DDA ya, algoritma ini merupakan algoritma scan konversi garis dengan melakukan sampling pada garis di rentang selisih X dan atau selisih Y. Nah, algoritma ini ya
Ini dapat mengoptimalkan atau bisa mempercepat kecepatan dalam kita menggambar sebuah garis. Jadi kita akan bisa melihat garisnya dengan speed yang lebih cepat. Tentu saja ini dalam basis pixel ya. Nah, perhatikan contoh menggambar garis sebelumnya ya. Kita bisa lihat pada titik tadi 2,2, kemudian 3,2, 3/5. Ini tadi hasil yang tadi ya. Hasil algoritma garis ya. Di sini bisa kalian lihat. Nah, koordinat X akan naik satu demi satu. Ya. Nah, ya, naik satu demi satu. Plus one ya. Jadi ini akan naik satu, sorry. Nah, dia akan naik plus satu. Nah, mana dia? Ya, dia akan naik plus satu. Nah, kemudian koordinat Y akan naik berdasarkan slope dari garis tadi, ya. Ketika dia kurang dari 0,5, sorry, berada pada rentang -1 sampai 1, maka dia akan naik ya, berdasarkan garis tadi. Ketika dia kurang dari 1, dia akan mendekati horizontal. Ketika dia lebih dari 1, maka dia akan mendekati garis vertikal. Jangan lupa ini ya. Nah, ketika dia M-nya sama dengan 1, M sama dengan 1, jika kurang dari 1 dia akan mendekati garis horizontal, jika dia lebih dari 1 dia akan mendekati garis vertikal. Ya. Unlimitednya. Oke, ketika slope berada pada rentang 1, -1 ya, hingga 1, maksudnya di sini ya, rentang -1 sampai 1 berarti di sini atau di sini. Maka dengan menaikkan koordinat X dengan 1 maka Y dapat dihitung dengan ya karena kita bisa lihat di sini koordinatnya akan naik satu demi satu. Nah, kita akan bisa lihat ya ketika gradiennya itu adalah 1 hingga dengan gradien 1 ya, di rentang sini. Jadi rentang sini atau sini. Ya. Kita bisa menaikkan Y-nya itu dengan cara ini. Y selanjutnya adalah Y ya, K+1 atau indeks sebelumnya ditambah dengan 1 lalu ditambahkan ya, lalu menggunakan Y ya, Y pada indeks tersebut ditambah dengan gradien. Bila slope-nya di luar rentang tadi, di luar rentang ini berarti di sini ya, di sini, di area sini, maka kita bisa menghitungnya dengan cara ya, Y-nya ya, dengan menaikkan koordinat Y dengan 1, maka dapat dihitung dengan cara ya, X-nya ya, X tadi indeks ke K ditambah dengan 1 lalu sama dengan X ke indeks tersebut ditambah dengan 1/M. Oke, kita coba lihat ya, bahwa ketika tadi oke, ketika dengan menggunakan, tadi asumsi tadi, ketika X ini dengan Y ya, X, K dengan Y, K, maka kita bisa lihatkan ya, bahwa pada slope -1 ya, hingga 1 kita bisa menaikkannya menjadi YK+1. Ketika Y pertama adalah 2 ya, 2,2, maka Y pertama di indeks pertama adalah 2, maka indeks selanjutnya untuk Y adalah merupakan Y ke, mana, Y Y yang saat ini ya, di mana ini adalah Y2 tambah dengan M, M-nya adalah 3/5. Menjadi 10/5, menjadi 13/5 ya, 13/5 atau sama dengan, 2/5, 23/5 ya, 23/5. Nah, 23/5 atau kita round-kan atau bulatkan 23/5 tadi menjadi, 2 ya, menjadi 2. Oke, di sini. Nah, kemudian XK+1-nya ya, sehingga tadi X adalah 23/5 menjadi 2 ya. Nah, kemudian ya,
Untuk X selanjutnya adalah kita bisa menaikkan menjadi satu. Jadi selanjutnya adalah X1 ya. X1 lalu kita menambahkan ya YK plus M. Nah, disinilah kita masukkan selanjutnya. Nah, ini 1 plus 1 menjadi 2. Lalu di sini naik menjadi 2 ya. Oke, akan dengan M-nya tadi 3/5. Nah, kita selanjutnya adalah titik di sini. Nah, berapa itu? Ini adalah 2, yang ini adalah 2, ketika dia ditambah menjadi 1 akan menjadi 3 ya. Nah, sini 3, lalu Y-nya adalah 3 berapa? 3, 3 ditambah dengan ya, Y selanjutnya adalah Y1 tambah 1 sama dengan YK-nya adalah tadi posisinya adalah sorry, ya, posisinya adalah 2 ya. 2 sorry, YK-nya adalah ya, YK-nya adalah 2 ya, lalu ditambah 3/5. Nah, lalu pembulatan. Nah, ini perlu kita lihat ya di sini, dia selalu melakukan pembulatan. Nah, hingga kita mendapati algoritma ini sama ya. Nah, ketika kita menggunakan rumus yang berbeda, yaitu adalah di luar slope ini, kita menggunakan X ya, menggunakan oleh di sini, pembulatan X tadi. Itu ya. Ya, XK, YK, kemudian round, oke, YK plus 1. Ya, penggunaan yang ini ya, penggunaan yang sebelah kiri ini kita gunakan bagian yang sini ya. Kalau penggunaan sebelah kanan, kita gunakan yang sebelah kanan. Nah, ya, perlu diketahui ketika kita menaikkan koordinat X plus 1, ketika slope-nya adalah kurang dari, di rentang -1 hingga 1, maka dia mendekati sini ya, mendekati nilai, horizontal, ya maksudnya. Lalu kita cukup menambahkan X-nya ya. Oke, saya perjelas lagi untuk yang pertama, untuk regulasi yang pertama ya, mungkin saya perlu whiteboard ini ya. Mmm, tunggu, ini kemudian see on slide, no no no. Oke, sini aja. Yang pertama itu kita perlu ya, pertama adalah kita menghitung, X-nya itu cukup dengan menambahkan 1 ya. Aturan pertama adalah kita cukup menambahkan ketika ketika M-nya berada pada rentang ini, maka yang bisa kita lakukan adalah menaikkan X plus 1. Jadi berapapun ya, misalnya dari 2 tadi, kemudian kita akan menaikkan menjadi 3, lalu kita akan menaikkan menjadi 4, lalu menaikkan menjadi 5. Cukup menambahkan untuk X-nya. Lalu dengan Y-nya, Y-nya kita menggunakan rumus tadi, Y ya, Y selanjutnya maksudnya itu adalah Y saat ini ditambah dengan M ya. Itu kita harus menghitung terlebih dahulu gradiennya, apakah dia berada pada rentang -1 sampai 1. Kalau jika tidak, maka dia bisa kita lihat dari rentang selanjutnya, itu adalah dengan menaikkan ya ini regulasi kedua adalah cukup menaikkan Y plus 1, jadi Y-nya akan bertambah 1 ada di sini ya. Y Y pada kondisi ini akan bertambah menjadi Y plus 1, lalu akan bertambah lagi menjadi Y plus 1. Jadi akan terus bertambah. Juga sama XK-nya lalu bertambah menjadi X kedua, tambah X ketiga, dan selanjutnya X4. Itu ya. Nah, ini Y kondisi saat ini ya. Jadi, ketika kita masukkan kondisi 0 itu adalah 2, ya sorry, Y yang pertama adalah Y0 ya. Y0 berarti tinggal kita masukkan terlebih dahulu ya, ini adalah 2 plus M.
3/5 ya, jadi 2/3/5 ya, 2/3/5. Nah, kemudian selanjutnya adalah Y1 adalah 2/3/5 ditambah dengan M atau 3/5 ya. Nah, Y keduanya juga sama, hasil dari 2/3/5 tambah 3/5 yaitu 13/5 ditambah 3/5 adalah 16/5 ya. 16/5 kemudian ditambah dengan 3/5 yang adalah 19/5. Lalu Y ketiga adalah 19/5 tambah dengan 3/5 atau 22/5. Nah, hasil ini sama seperti ketika mendapatkannya adalah pada solusi sebelumnya ya. Nah, di sini solusi ini adalah berapa? 13/5. Lalu ini adalah 16/5. Ini adalah 19/5. Dan ini adalah 22/5. Yang membedakannya adalah tadi kita menggunakan namanya slope. Nah, ini berarti kita menggunakan slope atau menggunakan algoritma DDA. Nah, jika kita sudah mendapati slope-nya, maka ya kita juga bisa menggunakan algoritma DDA, yaitu dengan cara tadi kita bisa menghitung secara langsung ya tanpa perlu menggunakan algoritma garis lurus tadi. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui adalah ketika kalian menentukan itu menggunakan algoritma garis, pada umumnya Y di mana adalah Y sama dengan MX plus B, maka tidak perlu menggunakan slope. Tetapi ketika kalian ingin menggunakan slope, maka kalian bisa menggunakan namanya algoritma DDA. Nah, posisi sama, hasil akhirnya adalah hasil yang dibulatkan, gitu ya. Kemudian ketika dia menggunakan posisinya sama, di mana adalah X, yang kedua nih, ini adalah X0, X current plus 1/M ya. Nah, ketika kalian menggunakan yang sama, di luar tadi ya, di luar skop, rentang -1 sampai 1 untuk M-nya, maka kalian bisa menggunakan kondisi tadi Y+1, lalu X-nya dihitung dengan cara X0 ya, X0 tadi 2 plus 1/M, 1/3/5 atau 5/3 lalu dihitung. Lalu hasil akhirnya kita gunakan gitu ya. Sebenarnya sama, yang membedakan adalah algoritma DDA ini lebih cepat dari solusi algoritma garis sebelumnya. Jadi, yang membedakan adalah kalau ini ya, saya garis bawahi adalah algoritma pertama kalian harus menghitung keseluruhan ya, titik potong, lalu, yang kedua adalah gradien. Sedangkan algoritma DDA kalian hanya cukup menghitung gradiennya. Kalian cukup menghitung gradiennya. Saya ulangi ya, untuk algoritma DDA, ini saya ini kan DDA, ini algoritma garis. Nah, nih ya, kalau algoritma garis kalian harus menghitung BM, lalu kalian harus menghitung B atau titik potong ya. Nah, sedangkan DDA kalian cukup menghitung M. Lalu kalian membedakan antara gradiennya tadi berdasarkan slope. Nah, berdasarkan slope. Nah, itu aja yang membedakan. Yang kedua, ya, kesimpulannya adalah karena tidak ada operasi perkalian. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya, permasalahan muncul. Nah, permasalahan muncul ketika akumulasi error ketika pembulatan dapat membuat piksel jauh dari garis. Ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini bisa menjauh dari garis ya. Nah, garisnya harusnya di sini. Nah, sedangkan ketika kita lakukan pembulatan, dia melenceng sedikit. Nah, akumulasi error pada saat pembulatan, membuat piksel jauh dari garis ya. Jadi titik selanjutnya jauh dari garis. Kemudian operasi pembulatan dan operasi pada floating point juga memakan waktu. Kalian harus menghitung atau membagi terlebih dahulu hasil akhir dari tadi ya, penggunaan nilai Y atau penggunaan nilai X ya tadi, untuk setiap nilai X maupun nilai Y dengan pembagian tadi. Ketika kalian melakukan pembagian, maka kalian bisa untuk pembulatan tadi.
Nah, solusinya apa? Solusi selanjutnya adalah kalian bisa menggunakan namanya algoritma Bresenham. Nah, algoritma Bresenham itu adalah algoritma yang masih sampai saat ini digunakan pada dunia komputer grafis modern, dan ini lebih baik dibanding dengan apa namanya, algoritma DDA. Pertama, dia menggunakan incremental algorithm atau nilai sekarang menggunakan nilai sebelumnya. Jadi dia akan memperbaiki dia akan memperbaiki nilai sebelumnya dengan menggunakan nilai saat ini. Lalu yang kedua, dia akan menggunakan tipe integer. Jadi dia akan menghindari floating point. Integer itu kalau kalian bisa membedakannya secara mudah adalah nilainya adalah nilai bulat 1, 2, 3. Sedangkan floating point itu adalah koma-koma tadi 2,5, 2,6, 2,7, 3,2 gitu-gitu. Itu namanya floating point. Jadi kita hanya menggunakan nilai bulat atau di data integer. Algoritma Bresenham ini menggunakan fungsi keputusan untuk menentukan letak koordinat selanjutnya. Jadi, dia menggunakan fungsi keputusan untuk menentukan letak koordinat pada selanjutnya. Coba kita lihat ya, bahwa ketika pada algoritma Bresenham ini, ketika kita mendapatkan dua buah titik X1, Y1, seperti yang tadi, X2 dan Y2, lalu kita akan mencari titik penghubung di antara kedua titik tersebut. Asumsinya adalah X1 pasti lebih kecil dibanding X2. Kalau tadi kita lihat ya, pasti X1-nya di sini dan X2-nya di sini. Jadi kemungkinan besar adalah X1 pasti lebih kecil dibanding X2. Itu asumsi ya. Kemudian yang kedua, ketika menggunakan algoritma Bresenham adalah kita menggunakan gradiennya itu ya. Masih ingat tadi ya. Sini 1, 1, ini unlimited, ini 0. Nah, ketika dia kalau ini membacanya seperti ini sangat mudah ya. Ini adalah 0 sampai 1 gitu aja. Jadi M 0 sampai 1. Kurang dari M. Nah, jadi dia hanya menggunakan ini. Oke. Lalu, nah, ketika mendapati dua posisi ini, ketika X1-nya pasti kurang dari X2, lalu posisinya adalah M-nya adalah 0 sampai 1, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan inisialisasi awal. Di inisialisasi awal kita hitung selisih X, selisih Y, lalu kita gunakan ini 2 kali selisih Y ya, 2 kali selisih Y. Lalu inisial parameternya kita menggunakan satu parameter keputusan, di mana adalah 2 kali selisih Y dikurangi selisih X. Kalian jangan bingung ya ketika mendapati misalnya 1X sama dengan X 0, jadi X selanjutnya ya menggunakan X sebelumnya gitu ya. Jadi X0 itu adalah indeks ke 0, atau kalau dilihat di sini parameter itu menggunakan tadi ya, nah delta X. Jadi parameter sebelumnya 0, nah parameter saat ini, kemudian kalau selanjutnya adalah parameter 0 plus 1 gitu ya. Nah, untuk algoritma bersenam sendiri kita akan menggunakan selisih X dan selisih Y. Lalu kita juga menggunakan 2 kali selisih Y ya. Lalu kita menggunakan parameter keputusan. Nah, oke, kita coba. Untuk algoritma Bresenham, ya kalian perlu mengetahui untuk setiap X di sepanjang garis, ya, mulai dari 0, ya, mulai dari kondisinya adalah 0, kita akan mengecek apakah parameter keputusannya itu adalah kurang dari 0. Jika dia kurang dari 0, maka kita akan gunakan ini. X-nya kita tambahkan 1, ya, tanpa perlu perhitungan, dan Y-nya tetap. Oke ya. Jadi X-nya ditambah 1 dan Y-nya tetap. Ini hanya berlangsung ketika P-nya atau parameter keputusan tadi adalah 0. Kurang dari 0. Lalu P selanjutnya ketika kita sudah menggunakan yang pertama, lalu selanjutnya kita menggunakan parameter selanjutnya. Jadi parameter tadi yang pertama kita gunakan ini, lalu parameter keduanya kita jumlahkan parameter pertama tadi, ya. Parameter pertama ditambah dengan 2 kali selisih Y. Selain itu maka kita akan gambarkan titik selanjutnya, ya. Itu adalah X ditambah 1 dan Y tambah 1. Nah, jadi saya ulangi ya, ketika kita mendapati tadi X panjang garis, lalu kita cek apakah parameter keputusannya kurang dari 0, maka kita menggunakan tadi nilai X-nya ditambah 1 dan Y-nya tetap. Lalu untuk menghitung parameter selanjutnya kita menggunakan ini, parameter selanjutnya digunakan parameter awal,
ditambah dengan 2 kali selisih Y. Lalu kita cek ya, apakah selisih parameternya tetap kurang dari 0. Kalau tetap kurang dari 0 kita menggunakan ini, kalau lebih dari 0 atau di luar ini, maka kita gunakan yang kedua. Jadi ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Nah, ketika dia lebih dari 0 atau PK-nya di luar kondisi PK kurang dari 0, maka kita menggunakan X-nya ditambah 1, Y-nya ditambah 1. Nah, selanjutnya setelah menghitung itu, maka kita gunakan parameter putusan dengan cara parameter tadi, saat ini, ditambah dengan 2 kali selisih Y dikurangi 2 kali selisih X. Lalu kita ulangi sebanyak delta X. Seberapa banyak selisih X-nya tadi? Misalnya, selisih X yang di awal tadi adalah 2 dan 7. Maka kita akan mengulanginya sebanyak ini ya, sebanyak delta X atau 7 dikurangi 2. Ya, ingat ya, delta X adalah X2 dikurangi X1. Nah, bila M-nya lebih dari 1, ini juga bisa menggunakan ya parameter slope tadi, kemiringan, maka kita bisa menggunakan inisial parameternya ya, yaitu adalah 2 kali delta X dikurangi dengan delta Y. Lalu kita cek kondisinya, jika kurang dari 0, maka kita menggunakan ini tadi, ya, menggunakan X, ya, X-nya tetap, lalu YK-nya ditambah 1, lalu parameter keputusannya kita menggunakan parameter saat ini ditambah dengan 2 kali delta X. Ini kondisi pertama. Kondisi selain dari kondisi yang tadi, sama seperti yang sebelumnya, itu kita gunakan X tambah 1, X-nya ditambah 1, Y-nya ditambah 1. Lalu parameter selanjutnya kita gunakan parameter saat ini ditambah dengan 2 kali selisih X dikurangi 2 kali selisih Y, lalu diulangi dengan sebanyak Y. Jadi yang membedakan antara slide ini dengan sebelumnya adalah kalau ini kita menggunakan nilai X, kalau ini kita menggunakan nilai Y. Nah, kalau ini kita hitung dari sisi X-nya, kalau ini kita hitung dari ini kan 2 dan ini 5 ya. Nah, ini kita hitung dari sisi Y-nya. Maka delta Y-nya adalah 5 dikurangi 2. Ya, kita akan mengulangi sebanyak 3 kali. Contoh, bila kita diberikan 2 titik yang sama tadi, 2 titik yang berbeda lah, 20,10 lalu 30,18. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa menghitung terlebih dahulu apa? Ya, gradien. Kita hitung gradiennya. Di mana selisih Y dikurangi selisih X. Selisih Y-nya adalah 18 dikurangi 10, 8. Lalu selisih X-nya ada 30 dan 20. Ada dapati 10, ya, maka mendapati 0,8. Ingat, tadi pada prinsipnya M-nya ketika kurang dari 1, betul? Sorry. Ya, M-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nah, ketika M kurang dari 1, kita bisa menggunakan apa? Ya, kita bisa menggunakan ya, di sini. Nah, kita bisa menggunakan ya, ini. Nah, kita bisa menggunakan dari sisi X. Nah, karena kondisinya adalah M kurang dari 1 atau 0,8 tadi. Nah, karena M kurang dari 1, maka kita tadi dapati selisih X 10, selisihnya 8, lalu kita hitung parameter keputusannya dengan menggunakan ini, dengan penggunaan ini. Parameter X-nya adalah dengan menggunakan ya, PK plus 2 selisih Y. Sorry. Parameter awalnya kita gunakan ini, sorry. Parameter awalnya kita gunakan ini. Ya, jadi parameter awal itu adalah menggunakan yang di slide pertama, 2 kali selisih Y dikurangi 2 kali dikurangi selisih X, di mana selisih Y adalah 8, berarti 16 dikurangi X adalah 10, jadi 6. Ini adalah parameter keputusan awal ya, parameter keputusan awal ini ada di sini. Sini ya. Nah, kita peroleh selisih Y adalah 16 ya. Lalu 2 kali selisih Y dikurangi 2 kali selisih X sama dengan minus 4. Kapan ini digunakan? Nah, ini digunakan ketika ini. Nah, ini ya. Jadi kita menghitung terlebih dahulu. Nah, kenapa kita menghitung ini? Karena nanti akan digunakan karena tadi hasil yang kita peroleh dari M-nya adalah 0,8. Nah,
T kurang dari 1, maka kita akan menggunakan regulasi yang X tadi. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, bahwa di sini ya, ketika mendapati increment-nya ya, nilai increment-nya, indexing-nya. Oke, parameter, ini parameter, lalu ini nilai parameter selanjutnya. Ya. Sorry, ini parameter 0, ini lalu ini indexing. Ini K-nya, ini juga K-nya, lalu ini indexing. Sorry, ini parameter. Nah, ini parameter ke 0, ya, ini adalah X, Y, ini juga X, Y. Ini kepotong. Nah, perlu kalian lihat di sini ya, bahwa di sini X, Y, lalu P. Sebentar, saya perbaiki dulu. Oke, saya perbaiki dulu. Biar terlihat lebih bagus. Ini adalah indeks, ya. Lalu ini adalah P. Ini adalah X, Y. Juga pengulangan ya. Jadi ini selanjutan dari ini. Nah, lalu ini adalah P. Ini adalah X, Y. Untuk indeks sama dengan 0, kita tadi peroleh parameter keputusannya dan jadi parameter A0, indeks pertama, kita peroleh adalah 6. Nah, kita lihat bahwa parameternya adalah 6 atau lebih dari. Kita cek bahwa kondisi K tadi adalah 0, ya, lalu kita cek parameternya tadi apakah kurang dari 0. Karena nilai pertama adalah 6, ya, maka kita menggunakan ini. Langsung X-nya ditambah 1 dan Y-nya tetap. Nah, jadi ini X-nya tadi adalah ini kondisi X ya. Kondisi X sebelumnya adalah 20,10 ya. Ya, kita menggunakan titik yang paling bawah ya, 20,10 ini contohnya tadi. 20,10 dan 30,18. Awalnya ya. Jadi kalau tadi kita menggunakan 20,10, titik keduanya adalah sorry, ini bukan gini tulisannya. A-nya adalah 20,10, lalu B-nya adalah 30,18. Ini ya, berarti kita menggunakan yang awal. Jadi kita naikkan tadi ya, karena kita menggunakan kita menggunakan yang X, maka ketika tadi kita di kondisi pertama adalah dia mendapati parameternya 6, maka cukup kita tambahkan tadi ya, X-nya ya, tambahkan 1 dan Y-nya tetap. Nah, X-nya 20 tadi kita tambahkan 1 menjadi 21 dan Y-nya kita tambahkan sorry. Saya ulangi. Jadi ketika K-nya 0, maka kita peroleh, kita hitung terlebih dahulu untuk inisial parameternya. Parameter kita hitung dari sini, di mana tadi P0 ya, kita sudah dihitung di sini, di mana inisial parameter keputusan adalah 6 ya. Jadi parameter pertama adalah 6. Lalu kita cek di sini kondisinya, ketika P-nya itu adalah 6, maka tidak mungkin kurang dari 0, maka kita menggunakan regulasi kedua. Kedua adalah X-nya ditambah 1 dan Y-nya ditambah 1. Oke. Jadi 20 ditambah 1 dan 10 ditambah 1. Lalu kita cek selanjutnya K-nya ya. Jadi parameter selanjutnya kita gunakan yang ini. Karena kita tadi menggunakan ini, maka parameter selanjutnya kita gunakan yang ini. Maka tadi adalah 6 ya. 6 kemudian ditambah dengan 2 kali selisih Y dikurangi 2 kali selisih X. Tadi sudah kita hitung adalah minus 4. Maka 6 ditambah dengan dikurangi 4 sehingga menghasilkan 2. Nah, kita lihat di sini bahwa parameter selanjutnya adalah 2. Nah, kita cek lagi kondisi di sini, Mas, Mbak ya. Apakah P-nya masih kurang dari 0?
oh masih 2 ya, berarti tetap kita menggunakan ini. Kita lanjutkan dengan increment X-nya ditambah 1 dan Y-nya ditambah 1. Jadi X-nya ditambah 1 dan Y-nya ditambah 1. Jadi X-nya tadi 21, kita tambah 1 menjadi 22, lalu kita tambah 1 juga jadi 12. Lalu kita tambahkan lagi, karena ini parameternya di sini juga masih di sini, maka parameter selanjutnya adalah menggunakan yang sama. Nah, tadi adalah 2, lalu kita tambahkan dengan minus 4. Dari mana minus 4 tadi kita sudah hitung di sini ya. Nah, maka ini diperoleh ya, hasilnya adalah minus 2. Nah, parameter selanjutnya adalah minus 2. Nah, kita cek ternyata, oh PK-nya tadi ya, kita mendapati minus 2, kurang dari 0. Kita menggunakan ini, X-nya ditambah 1 dan Y-nya tetap. Nah, coba lihat di sini, X-nya ditambah 1, sedangkan Y-nya ini sama tetap ya. Nah, selanjutnya sama ya, kalian cek 3 sampai dengan 9. Bagaimana dia bisa berubah dari X kondisi saat ini sampai dengan kondisi terakhir 30,18. Oke, tugasnya adalah kalian silakan menghitung terlebih dahulu perubahan ini untuk contoh yang terakhir ini ya, menggunakan algoritma Bresenham ya. Menggunakan algoritma Bresenham, silakan kalian tuliskan ya, menggunakan, kertas ya, menggunakan kertas, kemudian kalian gunakan, implementasikan hasilnya berdasarkan, eee, penggunaan tadi, algoritma Bresenham tadi ya. Nah, lalu kalian coba juga ya, untuk mengurangi tadi, eee, untuk menambahkan tadi, sampai dari titik ke 0 tadi, sampai dengan titik ke 9, silakan kalian hitung menggunakan kertas ya, dengan mengimplementasikan algoritma Bresenham ya, algoritma Bresenham, kalian hitung secara manual bagaimana dia melewati perubahan-perubahan ini sampai dengan terakhir. Silakan nanti submit di Google Classroom, nanti saya tunggu sampai dengan, minggu depan. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya, nanti kita tinggal, menunggu hasil dari tugas kalian, oke? Sampai jumpa di, video selanjutnya. Saya tutup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.